Warga TPA Jatibarang selamatkan barang hasil pemulung dari kebakaran yang terjadi. Krisis air bersih, warga di Kabupaten Rembang antri bantuan air bersih berjam-jam. Dampak musim kemarau berkepanjangan, warga Pucak Wangi Pati tak bisa bertani di sawah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kebakaran terjadi di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Jatibarang, Kota Semarang, membuat panik para pemulung. Api yang terus membesar dan meluas membuat mereka menyelamatkan barang hasil memulung ke tempat yang lebih aman. Bahkan puluhan sapi juga berlarian saat dilakukan evakuasi. Sejumlah warga di TPA Jatibarang tampak berusaha menyelamatkan barang hasil memulung yang telah dikemas dalam karung-karung besar ke sebuah bak truk sampah. Lokasi tumpukan barang hasil memulung berada tidak jauh dari lokasi kebakaran di area TPA Jatibarang kian meluas, membuat warga memindahkan barangnya di lokasi yang aman. Oleh para pemulung, barang-barang miliknya langsung dikirim ke pengepul rongsok. Ya, ini evakuasi yang buat apa tuh? Buat barang-barang yang bisa diselamatkan, Mas. Ini kebakarannya besar apa gini? Besar ini, Mas, nggak bisa dipadamkan ini. Ini masih banyak, Mas, barang-barangnya, Mas? Masih banyak semua. Menurut pemulung di lingkungan TPA Jatibarang, kebakaran berasal dari bagian atas pembuangan sampah yang sudah tidak terpakai. Pak, dipindah, Pak. Kenapa? Dievakuasi, Pak. Evakuasi dulu, berarti kebakaran nih. Tadi informasi kebakaran dari mana, Pak? Apa memang mengetahui sendiri, Pak? Enggak, dari atas. Dari atas? Ya, TPA atas. Bahkan sejumlah sapi yang masih berada di lokasi kebakaran dievakuasi para pemilik dan dibantu personil TNI serta Polri untuk memudahkan proses pemadaman. Kebakaran di TPA Jatibarang yang terjadi sejak Senin siang kian meluas hingga mencapai 5 hektar. Pemadaman masih terus dilakukan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dibantu dengan Dinas Kebakaran dari berbagai kota di wilayah kota tetangga. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Kota Rembang. Kekeringan yang melanda Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terus meluas. Dari data BPBD setempat, sudah ada 41 desa di 14 kecamatan dilanda kekeringan. Warga terdampak bencana pun hanya bisa pasrah dan berharap adanya bantuan air bersih. Seperti inilah pemandangan setiap harinya di sejumlah desa di Rembang, Jawa Tengah. Seperti di Desa Peranti, Kecamatan Sulang ini, sejak pagi antrian jerigen warga sudah mengular menunggu kedatangan bantuan air bersih. Mereka rela antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu jerigen air bersih. Hampir seluruh sumber air di desa tersebut sudah kering. Embung dan sungai yang menjadi tumpuan warga sudah kering dan kini warga hanya bisa pasrah. Sunti, warga Desa Peranti, menuturkan saat musim kemarau panjang seperti ini, kondisi embung dan sungai mulai mengering. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka hanya mengandalkan bantuan air bersih. Jika tidak ada, warga terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air. Enggak ada apa-apanya, kosong. Terus sungainya? Enggak ada. Beli? Enggak ada. Nah, kalau kebutuhan sehari-hari beli apa? Beli Pak, tower, tiang mider. Terus ini menunggu bantuan air? Iya, menunggu bantuan. Kalau ada menunggu bantuan. Sejak jam berapa tadi, Bu? Jam 7. Jam 7. Jam 9 sudah kumpul. Ya? Sementara warga lainnya, Sampurna, mengatakan dampak dari kemarau panjang membuat embung mengering. Padahal embung digunakan warga sebagai penopang kebutuhan sehari-hari. Kemarau begitu panjang karena kebutuhan masyarakat jadi satu di sini, Pak, antara Peranti itu ada dua dukuhan, Duku Kidul sama Lor. Semuanya
di cover dengan kebutuhan air dari sini. Jadi karena kemarin itu banyak banget kebutuhan baik entah dari itu hewan atau itu air kebutuhannya dari sini semua, makanya kehabisan Pak. Dan sedangkan sungai juga habis, ini habis, akhirnya kita sangat membutuhkan uluran tangan dari pihak swasta maupun pemerintah. Dari data BPBD Kabupaten Rembang per Selasa 19 September 2023, terdapat 41 desa yang dilanda kekeringan payah tersebar di 13 kecamatan. Jumlah kepala keluarga atau KK terdampak sebanyak 12.837 dengan 36.489 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan. Pemerintah menghimbau warga untuk tetap irit dalam penggunaan air bersih, mengingat kemarau panjang diprediksi terus berlangsung hingga akhir November mendatang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, dampak musim kemarau berkepanjangan, warga desa Karangrejo, Kecamatan Pucak Wangi Pati tak bisa bertani di sawah. Air embung yang biasa mereka andalkan untuk menyuplai air di sawah kini semakin menyusut, tak bisa dimanfaatkan lagi. Beginilah kondisi sawah yang kering disertai tanah yang pecah-pecah di Desa Karangrejo, Kecamatan Pucak Wangi. Kondisi ini telah terjadi selama 4 bulan dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan. Salah satu warga di Desa Karangrejo, Jumaiyah, mengaku sudah 4 bulan tak pergi ke sawah. Ia pernah berupaya beralih ke tanaman kacang hijau, namun baru sekali tanam tak dilanjutkan kembali dikarenakan air embung untuk suplai air menyusut. Karena tidak bisa melakukan aktivitas di sawah, Jumaiyah banting setir membuat kerajinan lidi untuk wadah pindang. Kerajinan tuh bikin itu biting pakai pindang gitu. Untuk tusuk ikan itu? Bukan, pakai itu sap-sap pindang. Ikan itu pindang itu sap-sap. Oh, oke. Berarti sudah berapa bulan Bu untuk bikin biting itu? Ya kalau ini ada lahan, ada lowongan nggak ada panen gitu ya bikin itu, kalau ada panen ya sabin. Dirinya berharap bencana kekeringan dapat segera berakhir sehingga hujan dapat turun dan mengairi air di embung dan sawah milik warga serta aktivitas bertani dapat dilakukan kembali. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini marak sekali calon di pengadilan yang mengakibatkan urusan masyarakat menjadi lebih sulit serta lebih mahal. Menanggapi hal ini, Pengadilan Agama Kabupaten Rembang angkat bicara dan meminta masyarakat tidak perlu lagi menggunakan calo karena semua sudah dipermudah dan dipermurah. Mohon perhatian, panggilan sidang nomor urut. Nadimin selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang heran dengan masyarakat yang mengurus keperluan ke Pengadilan Agama Rembang lewat calo dan bisa 3 kali lipat biayanya. Ia juga mengaku pernah mendapatkan informasi ada salah satu masyarakat yang hendak mengurus perceraian lewat calo dan harus mengeluarkan uang sekitar 6 juta rupiah. Nadimin yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang mengatakan dalam rangka memberikan pelayanan, negara hadir untuk masyarakat yang kurang mampu. Saat ini diberikan kebebasan berperkara tanpa bayar, yaitu dengan cara dibiayai negara melalui daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA. Apabila DIPA sudah habis, berperkara tetap gratis tanpa bayar sama sekali. Khususnya Pengadilan Agama Rembang, itu di dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, negara hadir. Untuk masyarakat yang tidak mampu itu diberikan kebebasan berperkara tanpa bayar. Dan itu ada dua macam. Yang satu itu dibiayai oleh negara melalui DIPA. Ada yang memang kalau memang DIPA-nya sudah habis berperkara gratis sama sekali. Jadi ada dua itu, prodeo yang dibiayai oleh DIPA dan ada prodeo yang murni memang sama sekali 0 rupiah. Kalau memang DIPA-nya sudah habis. Jadi jangan segan masyarakat kita. Nah, kalau yang prodeo murni ini memang harus ada surat keterangan tidak mampu. Pihaknya juga menambahkan terdapat 2 cara. Yang pertama dibiayai oleh prodeo DIPA dan yang kedua prodeo murni 0 rupiah. Namun untuk prodeo murni harus memiliki surat keterangan tidak mampu.
Untuk itu ia meminta masyarakat tidak perlu lagi menggunakan calo, semua sudah dipermudah dan dipermurah di pengadilan agama. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Aparat Satlantas Polres Salatiga menindak 702 pelanggar terjaring razia selama 14 hari di Operasi Zebra Candi 2023. Untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, ratusan knalpot tidak sesuai dengan standar dipotong menjadi beberapa bagian dan mereka baru diizinkan untuk mengambil kendaraan setelah menggantikan knalpot brong tersebut dengan knalpot sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Publikasikan kepada masyarakat, ini loh kalau misalnya tidak pakai. Setelah dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 4 hingga 17 September 2023, Satlantas Polres Salatiga menindak 702 pelanggar lalu lintas, baik melalui ETLA atau statistik dan mobile handheld disertai tilang manual bagi pelanggaran kasat mata. Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas sebanyak 702, dengan rincian ditindak melalui ETLA Mobile sebanyak 298 dan ditilang manual sebanyak 424, sedangkan untuk jumlah teguran sebanyak 180. Pelanggaran didominasi oleh pengguna kendaraan roda 2 sejumlah 690 pelanggar, dengan rincian tidak menggunakan helm SNI sejumlah 533 dan knalpot tidak standar atau brong sebanyak 125. Kemudian 5 mobil penumpang dan 7 mobil muatan barang karena overload maupun overdimensi. Adapun barang bukti yang disita meliputi SIM sebanyak 67, STNK sebanyak 212 dan ranmor roda 2 sebanyak 125. Untuk memberikan efek jera serta menindaklanjuti keluhan masyarakat, pada hari Selasa di halaman Satlantas Polres Salatiga dilakukan pemotongan ratusan knalpot brong menjadi beberapa bagian agar tidak bisa digunakan kembali. Sedangkan pemilik kendaraan yang terkena razia bisa mengambil motor setelah mengganti knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan. Membawa kendaraan yang tidak tepat itu sudah kita lakukan. Dan terakhir ini operasi semacam ini kami potong, baru dikembalikan, diganti yang standar di bawah, ini kita ambil, baru kendaraannya kita serahkan. Itu salah satu upaya kami biar dia kapok, paling tidak. Buat gaya-gayaan aja. Ya. Terus kapok nggak ini, Mas? Kapok, Pak. Tadi suruh yang standar? Iya. Ini terkena razia di mana, Mas? Di Karangbalong. Kapan ya, Mas? Kapan itu? Pas hari Sabtu. Terus dengan adanya petugas suruh ganti ini, tanggapan bagi warga gimana, Mas, dengan untuk biar tidak banyak menggunakan knalpot brong ini, bagi warga seperti apa ini tanggapannya? Bagus nggak ini? Kurang bagus, mengganggu masyarakat. Ya. Setujunya knalpot yang standar ya? Iya. Operasi Zebra Candi 2023 yang mengedepankan tindakan edukatif bertujuan utama membentuk masyarakat tertib dan disiplin berlalu lintas. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ultraman hadir di Pati untuk menuntaskan misi dalam menyalurkan air bersih. Aksi unik salah satu komunitas dengan memakai kostum tokoh fiksi pahlawan super tersebut sebagai wujud kepedulian sekaligus menghibur anak-anak yang terdampak di wilayah kekeringan. Beragam upaya dilakukan masyarakat dalam membantu warga terdampak kekeringan, termasuk menggunakan cara yang unik. Terlihat seorang pria menggunakan baju Ultraman hadir di Desa Maitan, Kecamatan Tabak Romo menyalurkan air bersih sekaligus menghibur anak-anak. Pria berkostum superhero asal Jepang ini juga berpesan kepada anak-anak jika usaha menanggulangi kekeringan adalah tindakan kepahlawanan. Pemeran Ultraman yang berasal dari komunitas Ayo Berbagi, Supriyadi menuturkan inisiatif menggunakan kostum ini untuk menghibur anak-anak terdampak bencana kekeringan. Menarik para donatur, para donatur masih banyak bencana-bencana yang kekurangan air ya di daerah-daerah seperti daerah arah Pati ini. Selain ikut membantu ini juga menghibur juga ya, Mas, warga? Ya, saya juga ikut menghibur juga, saya punya beberapa sosmed, mungkin bisa di-follow atau diikuti. Sementara itu, Babinsa Desa Maitan serta Suprapto mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan air,
mengingat Desa Maitan baru mengalami bencana kekeringan. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan di Desa Maitan terdapat 70 kartu keluarga dan kini telah mendapatkan suplai air bersih sebanyak 6 kali. Dengan adanya bantuan ini, warga bisa mencukupi kebutuhan air bersih. Salurkan air sudah 6 kali ini dari beberapa bulan. Ini ada sejak kapan Pak untuk kekeringannya Pak? Kekeringannya kalau di Desa Maitan khususnya ini baru tahun ini aja baru ada kekeringan seperti ini. Sebelumnya nggak ada. Sejumlah warga terlihat senang dengan adanya bantuan air bersih serta kehadiran Ultraman yang mampu menghibur anak-anak. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kebakaran terjadi di tempat pembuangan sampah akhir TPA Jatibarang Semarang membuat panik para pemulung. Api yang terus membesar dan meluas membuat mereka menyelamatkan barang hasil memulung ke tempat yang lebih aman. Bahkan puluhan sapi juga berlarian saat dilakukan evakuasi. Kekeringan yang melanda Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terus meluas. Dari data BPBD setempat, sudah ada 41 desa di 14 kecamatan dilanda kekeringan. Warga terdampak bencana pun hanya bisa pasrah dan berharap adanya bantuan air bersih. Baru-baru ini marak sekali calo di pengadilan yang mengakibatkan urusan masyarakat menjadi lebih sulit serta lebih mahal. Menanggapi hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Rembang angkat bicara dan meminta masyarakat tidak perlu lagi menggunakan calo karena semua sudah dipermudah dan dipermurah. Ultraman hadir di Pati untuk menuntaskan misi menyalurkan air bersih. Aksi unik salah satu komunitas dengan memakai kostum tokoh fiksi pahlawan super tersebut sebagai wujud kepedulian sekaligus menghibur anak-anak di wilayah terdampak kekeringan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.